Anda masih bersama kami dalam Bincang-Bincang JTV Malang. Tadi sudah disampaikan oleh Abah Wanedi terkait persentase ruang terbuka hijau. Mungkin bisa dilanjutkan, Abah Wanedi. Jadi dalam pembahasan, kebetulan saya sebagai ketua pansus, dan beliau juga menjadi. Nah, itu ditetapkan bahwa RTH itu 30%, ruang terbuka 30%. 20% itu RTH publik dan 10% RTH privat. Nah, kewajiban pemerintah Kota Malang itu adalah memenuhi RTH publik luasnya 20%. Hari ini sesuai dengan harmonisasi atau sudah ditetapkan, Kota Malang baru memiliki 17,sekian% RTH publik, kurang 2,7 sekian persen. Nah, kecukupan untuk memenuhi itu ada kesempatan waktu sesuai dengan Perda itu selama periode 2022 sampai 2042. Sehingga ada beberapa kriteria RTH, termasuk sepadan sungai, termasuk taman, termasuk rimba huta, karena Kota Malang kan bukan yang punya memiliki hutan, tapi istilahnya taman kota atau rimba kota, termasuk makam yang dimiliki pemerintah kota, makanya itu termasuk yang akan dilakukan. Maka setiap tahun atau setiap periode itu ada kewajiban pemerintah kota untuk menganggarkan pembelian lahan. Apakah itu makam atau mungkin nanti melakukan yang dari sepadan sungai itu digeser dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Sehingga problem-problem itu bisa kita selesaikan. Yang jelas, problem Kota Malang itu jelas. Problem kemacetannya, problem infrastrukturnya, dan mestinya dengan problem yang ada itu, solusinya juga mestinya ada. Oke, solusinya apa saja, Pak Wanedi? Di dalam kerangka pemerintahan Kota Malang untuk menyelesaikan beberapa persoalan di Kota Malang, ada yang namanya RPJMD. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Diharapkan kepala daerah yang berjanji selama 5 tahun, di akhir masa periodenya itu bisa selesai masalahnya. Berikutnya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota saja, ada yang namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Nasional, termasuk infrastruktur, termasuk pemerintah provinsi. Jadi RPJMN ini tidak boleh bertentangan dengan Rencana Pembangunan Daerah Jawa Timur, termasuk pusat mengembangkan wilayah tol sampai ke Malang, bahkan nanti sampai ke Kabupaten Malang. Gitu, okay. Ini bagian dana. Kita mengikuti semuanya. Pemerintah kota juga, pemerintah Kabupaten Kota Malang juga menyelesaikan, provinsi menyelesaikan, Kota Malang terkoreksilah kemarin pada saat kita kena pandemi COVID, sehingga arah RPJ ini ada perubahan RPJ untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Tapi berikutnya pada posisi normal, kita sudah sama-sama memotret Kota Malang apa masalahnya. Lalu solusinya bagaimana? Semua pasti terbentur masalah anggaran. Nah, anggaran itu nanti pun juga bisa disinergikan. Karena kepentingan majunya Kota Malang juga majunya Jawa Timur. Betul. Majunya Jawa Timur itu majunya Indonesia. Siapapun pemimpinnya, siapapun wali kotanya, siapapun gubernurnya, siapapun presidennya. Karena pasti tujuannya adalah sila kelima. Kan begitu. Nah, sehingga dengan demikian, insya Allah komunikasi yang baik, sinergi, bekerja sesuai dengan kebutuhan, program sesuai kebutuhan, penganggaran sesuai dengan kebutuhan, dan menyelesaikan problem. Itulah solusi yang barangkali akan kita dapatkan. Jadi komunikasi yang baik menjadi solusi, begitu ya. Dan saya ingin bergeser ke Abah Fatol, bagaimana tips dan triks Komisi C dalam menjalankan fungsi kedewanan terhadap mitra kerjanya. Mungkin sekalian nanti bisa closing statement, Abah. Baik, jargon DPRD Kota Malang itu DPRD solid. Ya. Kita ini Komisi C solid, kompak, goal. Artinya harus sampai goal, kompak itu. Begini, kita yang alhamdulillah bersepuluh Komisi C itu mitra yang luar biasa kami, saling melengkapi, memang betul-betul kolektif kolegial. Saya merasakan betul kekompakan teman-teman itu. Kita saling mengingatkan, kita saling menopang, saling memberikan saran dan sebagainya. Itu bekal kami di dalam kami melakukan pengawasan, kontrol kepada pemerintah Kota Malang. Dengan mitra kerja, kami sering komunikasi, baik bentuk resmi hearing komisi, ataupun lewat pendapat di paripurna, ataupun ketika
titip lewat pas rapat dengan Banggar di TAPD, maupun non formal ketika ada aspirasi mendadak dari masyarakat, ada jalan berlobang lah dan sebagainya. Dan alhamdulillah luar biasa tanggapan dari OPD Mitra Kerja Komisi C. Ke depan nanti mudah-mudahan, karena wajah Kota Malang akan kayak apa, Komisi C punya peran besar. Apa itu? Ya, karena infrastruktur ada di Komisi C, macet di Komisi C, banjir Komisi C, RTH Komisi C. Ini kan wajah Kota Malang semuanya. Ya, tanggung jawabnya Maka besar sekali Komisi C ini. akan lebih maksimal nanti, dan dengan mitra kerja kami akan terus bersinergi agar usulan programnya nanti sesuai Mas Rembang yang memang real kebutuhan masyarakat, kami siap mengawal sampai pada tingkat finishing nanti. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Ya, oke. Kita sudah di penghujung acara ini, Abah Fatol dan juga Abah Wanedi. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya karena sudah mau berbincang bersama pemirsa JTV Malang yang ada di rumah. Semoga DPRD Kota Malang bisa menjalankan fungsi kedewanan dengan baik untuk pembangunan Kota Malang yang lebih baik. Amin. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ida Andara pamit. Sampai jumpa.